Pemirsa, pemerintah izinkan masyarakat mudik lebaran dengan sejumlah syarat. Selain vaksinasi, warga juga tidak diperbolehkan berbicara selama perjalanan. Setelah 2 kali Ramadan, 2 kali Idul Fitri, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk mudik lebaran. Di tengah situasi pandemi yang diklaim pemerintah semakin membaik dan terkendali, sejumlah aturan mengikat bagi masyarakat yang ingin mudik yang diatur Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri atau PPDN. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laju vaksinasi meningkat pasca pemberlakuan vaksinasi dosis ketiga, booster, sebagai syarat mudik. Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik, Idul Fitri tahun ini laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi. Selain vaksinasi, masyarakat yang akan mudik juga harus mematuhi sejumlah syarat. Di antaranya menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis, menjaga jarak 1,5 meter, dan dilarang berbicara langsung maupun telepon baik satu arah maupun 2 arah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu seperti apa penerapan aturan mudik lebaran kali ini dan seberapa banyak ketersediaan kursi sepanjang bulan Ramadan dan lebaran nanti? Telah bergabung bersama kita Kepala Humas Daop 1 PT KAI, Eva Khairunisa. Mbak Eva, selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Eva, ini kan ada aturan baru dari Satgas COVID-19 begitu ya. Lalu apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kereta ini? Ya baik, jadi betul sekali ya, mulai tanggal 5 April ini diberlakukan aturan terbaru untuk menggunakan transportasi KA. Di antaranya itu sudah pengguna jasa ya dengan umur di atas 6 tahun ke atas, ini sudah wajib vaksin dosis ketiga atau booster. Nah ini kalau sudah divaksin dosis ketiga atau booster tidak perlu lagi menggunakan berkas pemeriksaan antigen atau PCR. Tapi jika baru divaksin sampai dengan dosis kedua, maka tetap harus melampirkan bukti PCR ataupun antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam untuk antigennya, untuk PCR-nya 3 kali 24 jam. Nah, sementara bagi mereka yang baru divaksin 1 kali, ini wajib membawa bukti keterangannya PCR 3 kali 24 jam. Nah, kemudian untuk yang belum divaksin karena alasan tertentu, ini juga tetap bisa menggunakan transportasi KA asalkan membawa berkas PCR 3 kali 24 jam dan juga surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa karena alasan kondisi tertentu yang bersangkutan belum dapat divaksin. Sementara di aturan tersebut masih sama dengan sebelumnya untuk perjalanan anak di bawah 6 tahun, ini tidak diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin ataupun juga PCR dan antigen, pemeriksaannya tidak diwajibkan. Tapi untuk perjalanannya ini harus didampingi oleh orang tua. Baik, lalu bagaimana dengan aturan jarak antar penumpang, Mbak Eva? Apakah ada perubahan? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan ya, untuk jarak penumpang saat ini sudah diperkenankan 100% seperti itu, sehingga memang pada kursi di ketersediaan tempat duduk di atas KA ya, jika memang saat itu okupansinya mencapai 100%, maka tidak ada lagi misalnya jarak ataupun jeda antar penumpangnya. Namun demikian kita pastikan protokol kesehatan ini sangat ketat dilakukan karena memang petugas nanti akan lebih sering melakukan mobile, memastikan seluruh pengguna jasa mengikuti protokol sesuai ketentuan, khususnya menggunakan masker selama perjalanan pada saat tidak melakukan makan atau minum. Jadi kalau untuk perjalanan ke jarak jauh, karena ini memang lebih dari 2 jam waktunya ya, cukup panjang, pengguna jasa diperkenankan melepas masker hanya pada saat makan dan minum, seperti itu. Yang menarik dan menjadi perbincangan masyarakat adalah adanya himbauan dari Satgas COVID-19 untuk tidak diperbolehkan berbicara baik satu arah maupun 2 arah selama melakukan perjalanan mudik. Nah, ini mekanisme dan pengawasannya seperti apa, Mbak Eva? Ya, tentunya nanti petugas pasti akan melihat ya di lapangan. Ini yang akan kita kuatkan
mobile, jadi pemeriksaan secara mobile oleh petugas ini akan dikuatkan. Jadi nanti petugas yang ada di atas KA, di dalam sarana KA yang sedang berjalan itu, ini akan terus melakukan mobile ya. Jadi dia akan berjalan bergantian menyusuri setiap kereta, melakukan pemeriksaan dan mengawasi pengguna jasa. Ya tentunya mungkin kalau misalnya bicara dalam hal tertentu, misalnya hanya menanyakan sesuatu atau apa, tapi kalau sudah dalam konteks yang misalnya itu Bercerita panjang begitu ya? dalam panjang, bercerita dan lain-lain, ini akan pasti diingatkan oleh petugas. Jadi yang kita ketatkan di sini adalah pengawasan dari petugas pada seluruh pengguna jasa, baik itu ada di stasiun ataupun juga yang ada di atas KA pada saat melakukan perjalanan kereta. Himbauan untuk tidak berbicara ini apakah bersifat hanya himbauan atau bersifat wajib dan ada sanksinya jika ketahuan melanggar? Ya, tentunya ini kita akan mengikuti himbauan dari ketentuan dari pemerintah ya. Jadi apabila mungkin ada yang kedapatan seperti itu akan dilakukan peneguran oleh petugas. Tapi jika yang bersangkutan tidak terima dan tetap tidak mau mengikuti aturannya, ya terpaksa akan kami turunkan di stasiun terdekat. Tapi jika pada saat ditegur oleh petugas yang bersangkutan langsung mengikuti aturan selanjutnya, nah ini kita tetap akan hanya dalam bentuk mengingatkan seperti itu. Baik. Mbak Eva, yang kita ketahui bahwa kereta ini menjadi sarana favorit bagi masyarakat untuk pulang atau mudik ya. Dan yang kita tahu perjalanan kereta membutuhkan beberapa atau rata-rata membutuhkan waktu yang sangat panjang begitu ya. Apakah ada perubahan bagaimana mekanisme perjalanan kereta baik dari pandemi sebelumnya hingga saat ini? Ya, kalau dari sisi perubahan, kalau pada saat momen angkutan Lebaran ya, memang ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu tentunya sangat jauh berbeda karena tahun lalu mungkin karena tingkat penyebaran COVID sedang sangat tinggi ya, sehingga ada aturan yang cukup ketat dan jumlah KA yang dijalankan juga sangat terbatas untuk tahun lalu. Jadi hanya sekitar 7 KA yang berjalan perharinya dan kemudian masyarakat yang akan berjalan wajib membawa berkas-berkas pelengkap yang lebih banyak dibandingkan saat ini. Nah kalau untuk angkutan Lebaran saat ini seperti yang sudah saya sampaikan, karena memang pemerintah juga sudah vaksin ini juga sudah sangat banyak masyarakat yang sampai dengan vaksin dosis ketiga ya, sehingga untuk aturan di perkereta-apian pun kita mengikuti dengan ketetapan pemerintah seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi perbedaannya mungkin dari sisi peraturan seperti itu. Tapi kalau dari sisi protokol kesehatan yang diterapkan seperti misalnya penggunaan masker, tidak boleh berkerumun, itu masih tetap sama, akan konsisten kita lakukan, termasuk juga pengukuran suhu tubuh penumpang. Jadi setiap pengguna jasa yang akan boarding ini akan diukur suhu tubuhnya. Jika misalnya melebihi dari suhu tubuh normal 37,3, maka yang bersangkutan ini tetap tidak akan diperkenankan untuk berangkat meskipun sudah memenuhi persyaratan lainnya seperti itu. Baik, menjadi sarana transportasi favorit, sudah berapa banyak tiket yang terjual untuk kereta untuk mudik nanti, Mbak Eva? Ya, baik. Dari Daob 1 Jakarta sendiri untuk keberangkatan Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ya, secara total kita menyediakan pada saat masa angkutan mudik selama 20 hari itu sekitar 582.000 tiket. Nah, kalau kita melihat untuk tanggal favorit keberangkatan arus mudik ya, biasanya di Daob 1 Jakarta itu terjadi sekitar H-8 sampai dengan H-1 ya. Itu ada di sekitar tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 April. Nah, kalau di tanggal 22 sampai dengan 30 April ini, untuk keberangkatan Gambir dan juga Pasar Senen itu tersedia sekitar 288 ketersediaan tempat duduk. Sekitar 50% diantaranya itu sudah dipesan. Nah, sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan, ini masih ada ketersediaan tiket untuk perjalanan dari tanggal 22 sampai dengan 30 April tadi ya, masih cukup banyak ketersediaan tiketnya dan dapat melakukan langsung pengecekan melalui aplikasi KAI Akses karena nanti di sana akan sangat lengkap informasinya, mulai dari informasi relasi kereta yang dipilih ada atau tidak ketersediaan tempat duduknya serta informasi dari tarifnya seperti itu. Hingga saat ini Mbak Eva, apakah sudah bisa terekor atau terdata begitu keberangkatan terbanyak ada di tanggal berapa? Ya, kalau ini mungkin sifatnya belum bisa kita lihat ya, karena ini kan sangat fleksibel ya, masih fleksibel, artinya masih sangat dinamis ya. Masih sangat dinamis, masih terus berjalan. Sebagai contoh misalnya untuk pemesanan tiket di tanggal 30 ataupun tanggal-tanggal lainnya, ini masih akan terus bisa dilakukan pemesannya sampai dengan 1 jam sebelum keberangkatan, seperti itu.
Baik, ada tambahan Nanti evaluasi gerbong, tersebut akan kita ada lakukan. rencana tambahan gerbong Ya. kereta api yang akan disiapkan untuk Lebaran? Ya, kalau untuk kesiapan sarana, kita bisa memastikan seluruh sarana siap beroperasi karena memang kita melakukan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan keandalan sarana ataupun prasarana, kemudian mingguan dan juga bulanan yang mungkin dilakukan secara berkala ya. Sehingga jika sewaktu-waktu akan dilakukan penambahan KA, maka untuk kesiapan sarana bisa kami katakan sudah siap sarana-sarana yang tersebut dipastikan keandalannya. Nah, kemudian untuk kebijakan dari penambahan KA tersebut, kita melihat hasil evaluasi selanjutnya. Kalau untuk saat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk ketersediaan tiket sendiri masih terdapat sekitar 50% ya, ketersediaan tiket dari area 21 Jakarta, baik itu yang ingin berangkat dari Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Nah, jika nanti sewaktu-waktu akan diberangkatkan ke tambahan, maka kita akan langsung melakukan sosialisasi ke seluruh pengguna, dan pengguna juga bisa langsung melakukan pengecekan secara berkala melalui aplikasi KAI Akses, karena nanti penjualannya untuk transaksinya juga bisa langsung melalui aplikasi KAI Akses. Baik, terakhir Mbak Eva, ada pesan bagi para pemudik yang ingin menggunakan transportasi kereta api nanti, apa saja yang harus disiapkan? Ya, tentunya untuk seluruh pengguna jasa yang akan menggunakan jasa KA, pada saat akan melakukan transaksi tiket, pastikan dulu seluruh persyaratan yang harus dipenuhi ini sudah ada ya, seperti itu. Jadi dipastikan seperti misalnya tadi persyaratan wajib vaksin atau harus melakukan antigen atau PCR, wajib vaksin 3 kali, seperti itu, dan kemudian persyaratan lainnya. Dan yang kedua, jika sudah membeli tiket dan akan berangkat, pastikan kembali untuk memeriksa lebih detail tanggal perjalanannya, jadwal keberangkatan. Kadang calon pengguna itu salah membaca jam keberangkatan KA-nya, seperti itu. Jadi supaya menghindari resiko-resiko tertinggal KA dan resiko lainnya, mohon untuk jadwal keberangkatan, relasi tujuan, kemudian hal lainnya terkait persyaratan ini diperiksa kembali lebih detail sebelum berangkat. Dan kemudian jangan membawa barang yang berlebihan, artinya terlalu banyak, seperti itu ya, karena memang ada batasan juga maksimum barang. Dan bagi yang membawa anak-anak, mohon menjaga anaknya sebaik mungkin pada saat kondisi ramai di stasiun ataupun juga di atas KA, tidak lepas dari perhatian orang tuanya masing-masing. Baik, Mungkin terima kasih banyak Mbak Eva Karunisa atas Baik. sarannya juga berbagi info bersama kami, Kepala Humas Daob 1 PT KAI. Selamat sore. Selamat sore.